Gimana rasanya kerjasama sama bayangannya Dian Sastro? Itu mbak saya itu, Gimana? saya sangat mengidolakan mbak saya itu kan. Jadi memang happy sih saya bisa bertemu dengan aktor-aktor yang sangat hebat-hebat di sana. Gimana caranya Arya menurunkan berapa total yang dari beban Stabilnya sekarang itu 6970 stabilnya. stabilnya? Stabilnya. Darinya tadinya berapa? 86, 86. Mungkin waduh, lumayan juga ya. 16, 17 kilo. 16. Ya kalau turun ke 69 ya 17 berarti. Kalau di 70 berarti 16. Nah, program apa yang dijalankan Arya? Pastinya Training gitu? defisit kalori ya pastinya ya. Defisit kalori ya? Pastinya itu. Dikurangin ya berarti ya? Dikurangin banget ya kan. Karena simpelnya adalah harian tubuh kita kan punya total kalori. Kita tinggal mengurangi yang dibutuhkan. Kita tinggal mengurangi. Nah, aku menguranginya jauh. Bahkan lebih simpelnya, bukan lebih simpelnya ya, lebih enaknya adalah karena ada tokohnya, ada tujuannya, ada goalsnya. Jadi ya itu, aku beberapa kali yang tadi aku bilang aku ada bersemedi, aku bahkan ada nggak makannya juga. Karena untuk cari rasanya juga kan bagaimana di sana nggak bisa makan, susah gitu-gitu. Terus nyari tingkatan emosinya ketika satu hari belum makan atau beberapa jam belum makan, nanti ketemu beberapa jam lagi, beberapa jam tingkatan emosinya di mana. Sehari nggak makan, 2 hari nggak makan, cuman minum air, tingkatan emosinya kan berbeda-beda. Sekaligus untuk mencari itu. Tapi itu berhubungan dengan peranmu di Kretek kan ya? Bukan, di sini? Aldebaran. Oh, Aldebaran. Bukan Kretek justru. Justru bukan Kretek. Bukan Kretek. Luar biasa. That's why ketika muncul udah brewokan ini, tapi terus tengah itu mengingatkan akan Tom Hanks yang di Castaway. Referensi memang. Iya, bener-bener kurus sih ya. Bener-bener kurus, bener-bener luar biasa. Ini totalitas tanpa batas. Karena masih akan ada flashback nantinya lagi. Nah itu yang flashback yang dimana sebenarnya flashback ini bukan spin-off ya. Bukan spin-off ya? Tadinya kan memang mau buat spin-off-nya. Tapi spin-off-nya kita pending dulu. Jadi gitu. nanti di spin-off itu nanti akan ada cerita lagi. Flashback berbeda lagi. Ini yang banyak yang nggak tahu sebenarnya. Iya, itu yang banyak yang nggak tahu perbedaannya. Takutnya nanti flashback itu dikira spin-off. Kalau spin-off kan memang produk lain dari Ikatan Cinta. Gitu ya. Kayak Avenger itu punya Iron Man, punya Captain America, punya Thor, punya Captain Marvel. Itu masih part of IC ya, kan? Part of IC. Jadi nanti ada? Ada. Flashbacknya dulu. 1000 bisa kalau gitu. Flashbacknya dulu yang diambil, tapi kan harus nyetok dulu kan, karena kemungkinan 2 hari harus kesananya. Jadi memang harus di stok dulu. Ada flashbacknya yang dimana sebenarnya flashback itu pun nanti juga tidak akan kepake di spin-off-nya. Oke. Udah dibuat dong berarti. Udah saya susun ceritanya semua. Oke. Udah saya susun konsep ceritanya semua. Oke. Kalau yang itu kan memang dari saya semua ceritanya. Oke. Penasaran nih. Itu. Ini pulau, kalau Castaway di Pulau Pasifik, ini Indonesia lah ya. Nggak tahu ya, kita nggak boleh ini ya, nggak boleh ngomong ya. Pastinya Indonesia. Pastinya Indonesia. Tapi Jawa mungkin. Ya. Tapi udah masuk. Kan kita di bagian sebelah mana Pasifik, di sini kan India kan, samudranya. Iya benar. Pasifik itu kalau nggak salah di sana ya. Setauku ya, India di sini nggak ngerti lah. Tapi gitu ya. Menarik, penasaran, kita tunggu bersama ya. Semoga mengejutkan lah. Jadi sebenarnya juga kan kayak rambut gitu, kenapa panjang gitu kan. Sebenarnya dari awal pun udah ada diskusi untuk ini dari pas dipotong sama Andin gitu kan, udah ada diskusi mau potong sekalian atau kayak gimana gitu. Nah karena masih ada melibatkan flashback ini kan, pertanyaanku satu, kalau kan kemarin itu waktu pas di kapal kan hair clip, karena memang udah panjang kan, jadi tinggal nyambungin gitu kan. Kalau potong pendek, ini gimana? Kita kan nggak mungkin pakai hair clip. Kemungkinan
ada tempelan ya. Wah kalau tempelan narik rambut gue rusak dong, bisa botak nanti. Jadi memang harus untuk stay dulu, ya kan? Sekian lama ya? Nanti dicari momennya kalau memang harus potong atau memang nanti dengan penampilan yang baru memang gondrong semua berewokan semua yang nggak tahu nanti. Tapi yang pasti spin off-nya nanti ketika dibuat mungkin tahun depan atau kapan. Menarik. Itu akan memang harus manjangin lagi dan ngebrewokin lagi. Gitu ya. Oke. Spin off itu kan berarti kan dengan title yang berbeda. Iya. Iya kan. Tapi tetap dengan satu tokoh yang sama. Sama gitu ya. Gitu loh. Ya contoh mungkin misalkan nanti judulnya Aldebaran misalkan judulnya seperti itu. Ya sih aku sering lihat misalnya di luar itu sebuah produk yang sukses ada spin off-nya oleh tokoh tertentu gitu ya. Jadi ini nanti ada kita patut penasaran nih dengan spin off-nya nih. Semoga nggak lama lagi ya. Ya mudah-mudahan bisa ya tergantung sih. Iya bisa tergantung. Mungkin next year. Pokoknya setelah itu kan harus dibuat kan memang itu butuh waktu yang cukup lama juga. Saya harus tidak ada di IC lagi nantinya. Ya kan kalau misalkan buat spin off itu. Makanya dipending dulu. Tadinya memang mau ngegarap itu spin off dulu. Spin off-nya tayang dulu jadi penontonnya tahu kondisi cerita kayak gimana. Baru saya comeback ke sini. Tadinya mau begitu tapi ada beberapa strategi yang berubah. Jadinya ya udah kita garap. Saya masuk sini dulu. Tadinya kan kalau spin off dulu kan adalah nariknya ending ceritanya penonton lebih ini gimana ya ketika pas masuk sini kondisinya gimana gitu-gitu kan. Jadi ketika ending spin off gitu. Tapi ini kan harus masuk dulu berarti orang udah tahu endingnya seperti apa. Yang PR buat saya sekarang harus merubah ending yang sebagaimana baiknya. Sebelum ditemukan sama Angkatan Laut. Betul. Di mana-mana biasanya nanggung. Nggak ngerti ya. Mungkin aku orang awam suka nanggung. Wah ini pasti ada nih. Sometimes kan kalau di film ada prequel, sequel. Nah, kalau aku tuh memang apa yang sudah ditebak. Begini, kita kita punya plan begini nih. Aku misalkan punya cerita gitu kan. Plannya begini, terus ada yang menebak, nanti akan begini nih. Itu pasti akan aku rubah. Biar ini ya. Tapi tetap penggiriannya ke sana. Aku belajar tuh dari Eiichiro Oda. Penulisnya One Piece. Oh. Iya. Manga. Iya. Aku baca dari tahun 99. One Piece. Itu udah lama banget ya. Sampai sekarang masih ada. Aku banyak belajar dari sana. Semoga ini ya kayaknya menggairahkan itu. Amin. Ya, aku pun juga sebenarnya sangat antusias untuk menggarap. Itu gitu. Tapi nanti tetap jadi pemain kan? Tetap pemain. Maksudnya, ya kan itu Aldebaran hilang ya spin off-nya. Iya. Nggak mungkin kalau nggak main dong. Nggak, aku juga aduh. Ada penggemar yang nanya, aduh ini kenapa kan waktu di sananya itu dikeluarin kan oke nih. Ya kan itu kan menambah durasi. Ya makanya kita mau menambah flashback. Nah flashback ini bentar lagi. Flashback ini nantinya tapi pasti tidak adegan yang di sini tidak akan dimasukkan ke dalam spin off-nya. Kalaupun dimasukkan itu dari angle yang berbeda. Oke. Yang begitu. Makanya saya patahinnya tuh begitu mas, motongnya itu begitu. Karena ini di note saya tuh ada semua tuh nanti ini. Nah ada yang khusus pengambilan nanti begini. Nah karena saya udah ngebayangin juga nanti kalaupun ini harus ada nanti pengambilan dari sebelah mana, dari angle yang berbeda dan ada pembahasan poin yang sama tapi akan ada yang berbeda sedikit gitu loh. Semoga ini aku ya tidak sama. Iya, jadi seneng aja kalau ada sesuatu yang baru, apalagi tetap ada hubungannya dengan pemain-pemain utama, and then ada juga pemain tambahan gitu ya sampai sekarang. Dan mungkin si Robot ya, itu mungkin mulai beberapa episode, and then ini ya, udah mulai ini ya. Nggak apa-apa. Oke, sebentar. Oke, sekarang aku pengen ini, Gadis Kretek itu ditawarinnya sejak kapan? Lupa. Kretek ya, kretekan rokok ya. Nah, tahu infonya udah lama. Tahu novelnya udah lama. Oke. Cuman kalau ditawarin, saya lupa.
Pas ngerjain IC dong pastinya. Pastinya. Pas ngerjain IC. Bulan apa ya? 2022 kok. Ngobrolin gadis kreatif 2022. Nggak jauh sebelum udahan juga. Ya di bulan apa ya? Di bulan Maret atau April kali ya? Perlu awal. Casting gak? Saya minta. Minta. Saya minta casting. Pemainnya malah minta nih. Enggak, tapi memang kan perlu juga casting, Mas. Maksudnya untuk apanya? Ya, peran tokohnya. Kalau saya lebih memantaskan aja, pantas apa tidak. Kalau memang nggak pantas ya nggak usah gitu loh. Karena kan pasti aktor-aktor di luaran kan ada yang banyak lebih bagus daripada saya juga sebenarnya. Apalagi kalau ada tokoh yang bukan tokoh ya, ada aktor yang memang aktor besar yang memang ditawarkan juga gitu-gitu. Saya lebih kepada pertanyaannya tuh lebih ke ya itu ada kenapa ke saya, kalau saya kan begitu bisa jauh lebih bagus mungkin gitu loh ya kan. Makanya kalau begitu saya memang diwajibkan untuk casting juga pastinya gitu loh. Jadinya ya kalau casting itu lebih terhadap kalau saya sendiri mikirnya itu pantas atau tidak setelah itu, karena kan ketika casting kan kita punya penggambaran kita sendiri terhadap tokohnya. Karena kan belum bicara tokoh secara mengerucut lagi, belum membedah tokoh lebih dalam lagi gitu. Baru ya setengah cangkang lah bisa dibilang, mungkin belum setengah cangkang gitu loh. Karena kan ketika casting pun juga udah langsung ngomongin adegan yang di mana nih yang kita coba keluarkan kan. Coba kita gambarkan di sana gitu loh. Itu nggak ngurut dari awal ya. Tapi kan pasti kan kita tanya dulu kan sejarah tokohnya gimana sih, ini ceritanya gimana, apa mau kayak gimana bla 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 bla, baru kan mencari tuh sejarah-sejarah tokohnya. Habis itu baru mencari sedikit penubuhan tokohnya yang memang belum dipatenkan sebenarnya. Karena kan masih casting, kita nggak bisa patenkan di sana karena pasti akan bisa berubah gitu. Makanya dalam pencarian itu banyak opsi pastinya. Dari cara jalan yang seperti apa, cara jalan yang langkahnya lebar, yang langkahnya sedikit gitu kan. Terus tubuh yang agak sedikit membungkuk atau tubuh yang sedikit tegap, kepala yang berjalan lurus begini atau agak begini atau agak nunduk. Bagaimana melihat orang ya kan gitu-gitu kan. Beda tuh dari psikologi manusia kan beda kan. Nah itu tuh yang lebih detail dicarinya tuh nanti ketika waktu pas persiapan lebih dalam gitu kan. Tapi ketika waktu casting kan kita juga butuh gitu loh. Penggambarannya terhadap tokoh ini seperti apa sih? Kan itu yang dilihat produser, itu yang dilihat sama director gitu kan. Karena ketika deal, gue bisa melihat ini aktornya seperti ini nih. Dia melihat tokohnya. Jadi kayaknya enak nih nanti mungkin kalau kita diskusi untuk dia lebih dalam lagi mencari tokohnya gitu-gitu Mas Rudi. Pertimbangannya apa mereka memilih Aryo? Nggak tahu. Saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Oke. Gimana rasanya kerjasama sama bayangannya Dian Sastro? Itu mbak saya itu. Gimana? Saya sangat mengidolakan mbak saya itu kan. Jadi memang happy sih saya bisa bertemu dengan aktor-aktor yang sangat hebat-hebat di sana. Iya. Jadi kenapa? Ngomong apa namanya? Benar-benar. Halo. Nanti abis ini ya. Bentar yuk. Seneng banget ya? Seneng lah. Seneng lah bisa kerja sama Mbak Diana. Salah satu idola. Salah satu idola saya, salah satu yang saya pingin bisa bekerja sama bareng. Terus ternyata memang waktu pas tahu case-case-nya kan, ada Aryo Bayu, ada Putri Marino, ada Ibnu Jamil, Mas Rosa, Mas Rukman Rosadi, ada Mas Winky, ada Dimas, ada Bu Tuti, Bu Nungki, lengkap semuanya. Ada Sheila Dara, ada Tisa, lengkap. Iya, Tisa. Ada Mas Ferdi Sulaiman, lengkap. Itu seneng banget ya. Seneng. Jadi ngerjain project ini benar-benar happy ya? Happy karena bisa
mengambil banyak ilmu. Karena saya di setiap pekerjaan itu yang saya ambil ilmunya. Karena kan pasti ada ilmu-ilmu baru, bertemu dengan mereka-mereka yang sangat luar biasa dan menekuni bidangnya dengan sangat baik gitu. Jadi diskusi-diskusinya itu bisa tahu yang dimana ketika kita lagi workshop itu ya kita ngobrolin tentang teori ini, ngobrolin tentang metode ini, ngobrolin tentang di luar seperti apa, aktor ini begini, terus apa namanya masing-masing aktornya pun juga membahas tentang gua itu sering makainya tuh metodenya seperti ini gitu-gitu loh. Discuss bener ya? Brainstorming. Iya. Cuman banyak yang bantu sih Mas. Kayak Mas Rosa kan banyak bantu, teman-teman yang lain kan juga. Ketika diskusi kan banyak yang bantu. Rosa siapa sih? Lukman Rosadi. Oh, Lukman Rosadi, bukan Mas Lukman Sardi ya? Bukan. Lukman Rosadi. Lukman Rosadi. Oke. Mas Rosa. Ya, Gadis Kretek. Sebenarnya ini kan novel ya dia ya? Novel. Cukup populer. Narati Kumala. Iya. Ini cerita tentang apa sih sebetulnya ini? Kamu di situ Tentang rokok. Ya, aku tahu kretek rokok ya. Kalau diplesetin itu, kalau aku plesetin itu ke teman-teman itu gadis kretek itu ini kan sekarang ada pijat kretek itu kretek. Oh iya krek, iya. Gadis kretek, kretek abal-abal. Iya. Iya, menceritakan sebenarnya drama, ada romansnya juga lah gitu, tapi lebih ini drama. Kalau di novel itu kan pencarian. Aku belum bisa menceritakan yang detail, yang ininya ya, yang untuk Netflix-nya ya. Tapi kalau di novel itu kan seorang pendiri, salah satu pendiri pabrik rokok terbesar di Indonesia lah. Kita ngambil tokohnya itu sebenarnya referensinya itu ada dari Jawa Timur. Bukan, apa namanya, ada orangnya sebenarnya. Kalau kita di Museum Kretek itu kan ada tuh pendiri-pendiri rokok gitu-gitu kan. Nah pokoknya namanya jadi kisah percintaannya dia dengan seorang perempuan dulu gitu. Nah dia ingin mencari si perempuan ini gitu loh, yang dulu permasalahannya belum selesai. Dan dia minta anak-anaknya ini yang mencari gitu. Di novel seperti itu. Novel seperti itu. Puas ya main di Gadis Kretek? Puas banget ya. And even 5 episode ya. Tapi kan ada kemungkinan ini ya. Netflix kan selalu begitu kan. Lupang yang Perancis itu pertama 12. Dan lalu tambah lagi. Tapi yang fenomenal kayak ngomongin Netflix, Money Heist ya. Money Heist. Yang muncul di beberapa, Korea juga muncul ya. Tapi obrolan sih sebenarnya ada seasonnya gitu kan. Cuman kan nggak tahu ya. Iya. Cuman ada obrolan seperti ini, ini seperti ini gitu, tapi fixnya kan masih belum tahu juga sebenarnya. Arya, apakah orang-orang yang terlibat di Gadis Kretek itu orang-orang yang belum pernah Arya kenal sebelumnya secara personal? Oh enggak. Kita udah tahu. Enggak. Sebelumnya udah kenal. Semuanya udah ya? Enggak semua. Enggak semua ya? Enggak semua. Siapa yang belum? Kayak Winky gitu? Winky baru ya? Baru kenal di situ. Tapi kan kita siapa yang nggak tahu Winky Wiryawan? DJ nomor 1 lah. Dian baru kenal di situ. Aryo. Mas Ferdi udah sempat pernah ketemu dulu. Pernah ada sinetron bareng waktu itu buat promo waktu itu. Tapi sayangnya nggak jadi ikut akhirnya, tapi udah syuting episode 1. Sheila udah kenal lama. Putri Marino apalagi. Tisa. Udah lama. Ya? Udah lama. Tapi nggak di Bali justru kenalnya. Oh, nggak di Bali. Di sini project bareng sama Putri 2017. Tisa satu manajer, Tisa Biani. Dimas udah kenal lama banget Dimas dari 2012. Saya kenal Dimas Aditya. Terus kita ada siapa lagi? Bu Tuti baru kenal di situ, tapi sebelumnya tuh sebenarnya hampir satu proyek sama Bu Tuti sama Mas Teddy Suratmaja. Yang ngebuat Woman waktu itu. Iya. Ibu Nungki di situ kenal. Nungki Mas Tuti? Hah? Nungki Mas Tuti. Iya, guru. Penari.